Pukul 10.12 waktu Indonesia Barat, Anda bersama kami dalam iNews Jabar. Bagai tak berujung kasus korupsi tiada henti menerpa tanah air. Kali ini sejumlah oknum pegawai negeri sipil di Tasikmalaya diduga menyelewengkan dana hibah untuk yayasan sosial, pendidikan, agama, dan masyarakat. Kami hadirkan ulasannya berikut ini. Setelah deretan pejabat daerah terseret kasus rasuah, belum lama ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Qodir diamankan Kepolisian Daerah Jawa Barat atas kasus serupa. Abdul Qodir beserta sejumlah aparatur sipil negara lainnya terseret kasus dugaan korupsi dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017. AK sendiri diduga merupakan otak dari tindak pidana korupsi tersebut. Total 9 tersangka telah diamankan Polda Jabar sejak 16 November lalu. 6 diantaranya merupakan PNS pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Karena hasil pemeriksaan kita meyakinkan bahwa saudara AK yang menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat penyelenggara negara. Pada tahun 2017, Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan hibah dengan nama kegiatan belanja dana hibah organisasi kemasyarakatan. Dalam kegiatan belanja dana hibah ormas ini, ada aliran untuk 21 yayasan atau lembaga keagamaan yang diduga diselewengkan. Para tersangka diduga melakukan tindakan korupsi atas dana hibah sebesar 3,9 miliar rupiah. Kalau 3,9, kalau diserahkannya hanya 10%, maka berapa? Nah, itu yang diserahkan, yang sisanya dibagi-bagi. Saudara AK dia mengerjakan 50% dari yang dibagi-bagi 1,4, yang sisanya staf-stafnya semua. Dia juga dari waktu ada diberikan aset kendaraan 41, roda 22 dan sebidang tanah. Salah satu penerima adalah Daman Huri, pengasuh Madrasah Diniyah Awaliyah Ashifa Kabupaten Tasikmalaya. Daman mengaku bahwa yayasan miliknya ini secara tiba-tiba mendapatkan uang bantuan hibah sebesar 350 juta rupiah, meski dirinya mengaku tidak pernah mengajukannya. Bantuan dana yang diterima Daman ini dibagi dua waktu pencairan, yaitu 100 juta yang dipotong 90%, sehingga dirinya hanya mendapatkan 10 juta rupiah, dan 250 juta yang kembali dipotong sebesar 225 juta rupiah. Kita nominalnya 350 juta semuanya. Cuma yang keterima saya cuma 10%, 10% dari 35 juta, 350, 35 juta. Daman awalnya tidak mengetahui bahwa anggaran yang ditetapkannya untuk hibah sebesar 350 juta rupiah lantaran pihaknya hanya menerima 35 juta. Yayasan milik Daman ini sebelumnya tidak pernah mengajukan dana bantuan, namun dirinya didatangi dan kemudian ditawari, dan saat itu hanya melakukan tanda tangan, kemudian membawa KTP untuk membuat rekening di bank. Dana hibah dari Pemkab tersebut ia gunakan untuk membangun 3 buah kamar mandi dan merehab bangunan kamar tidur para santri dengan jumlah dana yang dikeluarkan sebesar 68 juta rupiah. Bukan hanya Daman Huri, seorang penerima lain yang enggan disebutkan nama lengkapnya, AR, pengelola Yayasan AI, juga mendapatkan bantuan hibah secara tiba-tiba sebesar 150 juta rupiah. AR mengaku hanya membubuhi tanda tangan dan membawa KTP untuk membuat rekening bank. Kembali, dana hibah untuk yayasannya pun dipotong hingga ia hanya menerima 12 juta rupiah. Kasus dana hibah Kabupaten Tasikmalaya ini kini sudah masuk ke tahap pelimpahan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 yang dipotong hingga 90% ini terjadi saat kepemimpinan Bupati UU Ruzanul Ulum yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun UU enggan berkomentar saat reporter iNews mencoba melakukan konfirmasi. Aduh, saya nggak bisa. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada proses hukum.
Pihaknya hanya akan menunggu kebijakan Kemendagri terkait pelaksana tugas Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kita serahkan pada Polda ya, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Kita ikuti aja langkah-langkah penegakan hukum. Dari saya komentarnya hanya itu, kita ikuti, kita hormati proses hukum yang sudah berlangsung. Nanti kita ikut aturan, kan di mana-mana harus ada proses ya, khususnya Kemendagri. Kalau ternyata memang secara aturan belum memungkinkan, tentulah pasti kita proses. Terkait pelaksanaan hibah dana anggaran daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri akan menerapkan sistem digital untuk menghindari kasus serupa kembali terjadi. Seluruh proses mulai dari pengajuan, pencairan, hingga pelaporan akan dilakukan secara online hingga lebih memudahkan dalam pengawasan. Tentu publik tidak lagi ingin mendengar kabar dana yang semestinya diperuntukkan untuk masyarakat luas justru dinikmati oleh para pemangku jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan.